Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anakku sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, kita ucapkan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dibuka tema 7, subtema 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6 tentang benda, warna, ukuran, dan permukaan benda. Dibuka bukunya halaman 156. Nah, di halaman 156 ada siapakah dia? Ratna dan gurunya. Nih, lagi main tebak-tebakan. Nah, ada benda yang memiliki permukaan halus, ada juga benda yang permukaannya kasar. Bentuk permukaan benda juga berbeda-beda. Ada juga yang berbentuk segi empat dan lingkaran. Ada juga yang berbentuk segitiga. Nah, coba kalian seperti Ratna dan Bu Guru, kalian lakukan dengan Bunda. Kalian menutup mata lalu cari benda-benda yang permukaannya kasar dan halus. Kalian tutup mata terus kalian raba nih. Mana ya permukaannya halus dan mana yang permukaannya tidak halus. Lalu di halaman 157 jawablah pertanyaan berikut. Nah, dapatkah kamu merasakan permukaan benda yang kamu raba? Nah, kamu bisa menjawab ini dengan memainkan seperti digambar di halaman 156. Nah, kalau kamu bisa merabanya, kamu bilang, ya, bisa merasakan. Lalu, 2, dapatkah kamu menebak semua benda yang ada? Misalnya di rumah kamu benda-bendanya yang kamu pilih, yang kasar dan yang halus. Nah, kalau bisa, ucapkan bisa ya, bilang bisa. Lalu yang ketiga, apakah nama benda-benda tersebut? Nah, setelah kalian raba, kalian coba kalian temukan nih. Wah, ini benda apa ya? Seperti itu, kalian lakukan sama bunda kalian, baru bisa menjawab di halaman 157. Lalu bagaimana cara mengetahuinya? Mengetahuinya tentu saja diraba-raba ya. Diraba permukaannya. Oh, ini ternyata botol minyak kayu putih gitu. Lalu apakah kesulitan yang kamu alamin? Karena matanya ditutup, mungkin kesulitan ya menebak benda yang hampir-hampir mirip. Nah, kalian bisa menjawabnya setelah melakukan permainan bersama bunda kamu. Lalu di halaman 160, di halaman 158, perhatikan gambar berikut. Nih, ada bola voli. Bentuk permukaan bola adalah lingkaran. Bola tersebut dari bahan karet. Jika udara dalam bola berkurang, maka bola akan mengempis. Nah, lalu kalian kan sudah lihat nih, coba kalian buat kalimat tebak-tebakan. Tuliskan ciri-ciri benda yang kamu maksud. Sampaikan kepada temanmu, mintalah temanmu untuk menebak benda tersebut. Misalnya, ciri-ciri benda seperti Bu Yui bilang, bentuk permukaannya memanjang dan lancip. Dan ada yang lancip di sebelah sisinya. Benda ini bisa digunakan untuk menulis nama kita. Benda ini juga bisa patah jika terlalu ditekan. Benda apakah itu? Nah, contoh seperti ini ya. Berarti benda apa ya bisa menulis nama kita? Tentunya pensil. Nah, pensil bagiannya sebelah sisinya ada yang lancip, terus bisa ditulis. Nah, kalau ditekan patah. Nah, itu namanya pensil. Kalian buat ya. Lalu di halaman selanjutnya 161 ada kursi. Setiap benda memiliki ciri dan kegunaan yang berbeda-beda tentunya ya kegunaannya. Ciri-ciri benda berkaitan dengan bahan benda. Begitu juga dengan kegunaan benda. Ada benda yang terbuat dari plastik, kain, atau kayu. Ada yang terbuat dari logam atau aluminium. Ada pula yang terbuat dari kaca, kertas, atau karet.
kursi digunakan untuk duduk. Oleh karena itu, dibuat dari bahan yang lembut dan empuk agar duduk kita terasa nyaman. Nah, bahan dari kursi itu ada kayu sama yang empuk itu apa? Seperti sofa ya, empuk-empuk gitu. Itu agar nyaman. Nah, benda memiliki kegunaan dan bahannya yang berbeda. Sekarang kita coba lihat di halaman 162. Nih, di halaman 162, coba diskusikan dengan bundamu tentang bahan, ciri-ciri, dan kegunaan benda dari benda-benda berikut ini. Apa aja ya? Pintu rumah, lemari rumah, panci, penghapus pensil, penggaris, buku, gelas. Nah, terbuat dari apa karu pintu rumah? Dari kayu. Ciri-cirinya panjang dan lebar dan terasa keras. Kegunaannya untuk menutup rumah. Kalau nggak ada pintu, rumahnya nggak bisa ditutup dong. Lalu lemari rumah terbuat dari apa? Kayu, ada yang dari plastik juga ya. Terus ciri-cirinya panjang dan berisi. Banyak sisi-sisinya. Kayu-kayu di dalamnya berbentuk segi 4. Kegunaannya untuk menaruh pakaian, untuk menaruh makanan. Bisa nggak? Bisa ya, itu beda lagi lemarinya. Lalu panci besi, aluminium. Nah, bisa tuh. Ciri-cirinya bulat dan keras, bunyi ya. Besi itu bunyi. Lalu kegunaannya untuk memasak, masak air, masak sayur. Nah, itu banyak. Lalu penghapus pensil. Kalau penghapus pensil dari apa? Dari karet ya. Ada pensil. Nah, kalian diskusikan dengan bunda kamu ciri-ciri dan kegunaannya ya. Penghapus pensil kamu dan bu guru mungkin berbeda. Penghapus kamu dengan teman kamu mungkin berbeda juga. Lalu kalian diskusikan. Nah, di sini ada pensil juga dari kayu, penggaris dari plastik, ada yang dari besi mungkin. Lalu buku dari kumpulan kertas, gelas, beling atau kaca ya. Kalian diskusikan sama bundamu tentang bahan. Nah, kalau bahannya udah Bu Yuli kasih tahu, sekarang kegunaan sama ciri-cirinya ya. Kalian diskusikan. Lalu, ingat ya, benda yang terbuat dari kaca mudah pecah. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan benda tersebut. Nanti kalau misalnya serpihan kacanya pecah, nah nanti bisa melukai kita. Makanya kita harus berhati-hati. Sekarang kita memasuki halaman 164. Perhatikan gambar penggaris berikut ini. Penggarisnya banyak ya. Sebuah toko memiliki 35 buah penggaris. Toko tersebut menambah 24 penggaris lagi. Penggaris di toko itu semuanya berjumlah, kalau menambah berarti ditambah. Ditulis. Nah, kalian ditulis nih, nulisnya begini. Cari angkanya di mana? Dari cerita. Ada 35 sama 24. Berarti 35 ditambah 24 sama dengan 59. Itu ditambah ya. Lalu jika toko itu memiliki 59 buah penggaris dan 24 penggaris patah. Nah, kalau patah berarti dikurang. Penggaris di toko tersebut yang masih utuh sebanyak, ditulisnya adalah, kita cari nih angkanya. Angka yang pertama adalah 59, lalu angka yang kedua 24. Berarti 59 dikurang 24 sama dengan 35. Lalu selanjutnya, jika toko alat tulis memiliki 59 buah penggaris dan 35 penggaris patah, penggaris di toko tersebut yang masih utuh sebanyak berapa ya? Coba nih, kayak tadi kita cari dulu nih. Angkanya yang pertama 59 dikurang 35. Berarti 59 dikurang 35, 24. Lalu kalian coba kerjakan di halaman. Selesaikan soal 165. Nih, kalau ini berbentuk gelas ya. Ibu Lani memiliki 26 buah gelas.
Ibu Lani membeli lagi 20 buah gelas. Gelas yang dimiliki Ibu Lani semuanya berjumlah titik-titik. Ditulis titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Berapakah? Nah, kita cari angka depannya. Berapa? 26 ditambah 20. Ditulis seperti ini. Lalu sama dengan berapa? 26 ditambah 20. 46. Oke, dihitung ya, terus ditulis di situ. Lalu ada lagi, Ibu Lani memiliki 46 buah gelas dan 20 gelasnya pecah. Gelas Ibu Lani sebanyak yang masih utuh berapa? Karena pecah berarti dikurang. Ditulisnya, kita cari angka pertama, 46 dikurang 20. Ditulisnya 46 dikurang 20 sama dengan 26. Nah, kalian bisa menghitungnya seperti yang kemarin Bu Yuli ajarin. Dari satuan belakang dulu baru ke puluhan depan. Oke? Tulis juga di sini 26. Lalu yang soal ketiga, Ibu Lani memiliki 46 buah gelas dan 26 gelas pecah. Gelas Ibu Lani yang masih utuh sebanyak ditulis. Nah, masih ditulis. Berarti kita cari angkanya. 46, lalu angka kedua 26. Karena yang pecah berarti dikurang ya. 46 dikurang 26 sama dengan 20. Oke, dikurang 20 ya. Jadi 20 ya. Ngitungnya dari satuan dulu baru puluhan. Oke? Paham ya? Kalau nggak paham tanya Bu Yuli. Oke, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.